Halo semuanya, sekarang aku mau ke dokter gigi karena gigi aku lagi sakit. Gigi yang ini itu goyang dan gusinya juga sakit, kayaknya bengkak sih. Aku nemu dokter ini di rekomendasi Google. Emang rada jauh sih dari rumah aku, tapi karena di Google ratingnya 5 bagus katanya yang review. Terus juga aku lihat di Instagramnya hasilnya juga rapi, jadi ya udah deh kita ke sana gitu. Aku udah bikin janji juga sama dokternya, terus aku udah minta nggak mau dicabut karena gigi depan dong nantinya ompong gitu. Aku nggak mau, meskipun nanti bisa pakai gigi palsu, tapi katanya nggak enak gitu pakai gigi palsu. Jadi ayo kita sekarang ke dokternya aja. Semoga aja aku bukan aku nggak dicabut, tapi gigi aku nggak dicabut. Halo, aku udah pulang dari dokter giginya. Aku bikin video ini sehari setelah aku pulang dari dokter gigi karena aku ke dokter giginya kemarin sebenarnya, makanya bajunya beda. Pas kesan pertama aku ke dokter gigi itu eh biasa aja, nggak terpukau sama tempatnya gitu-gitu, karena jujur tempatnya standar banget, tempatnya biasa banget. Terus aku ngobrol kan sama adminnya gitu, yang ada di depan itu apa namanya, itulah pokoknya admin lah ya. Nah, pas udah ngobrol nggak lama langsung dipanggil ke ruangan, terus ngobrol sama dokternya, dan dokternya ramah banget menurut aku, enak diajak ngobrol. Terus juga dia inget gitu aku adalah orang yang konsul sama dia di Instagram, jadi langsung ditanya yang mana yang sakitnya, yang mana gigi yang goyangnya gitu kan. Nah, udah kayak gitu, singkat cerita, langsung aja aku diperiksa gitu kan. Pas udah diperiksa, katanya belum tahu pasti sih penyebabnya gigi aku goyang itu kenapa. Jadi bisa jadi gigi aku itu goyang karena si karang giginya. Jadi bikin goyang gitu ke giginya, atau emang gusi aku lagi bermasalah gitu. Kata dokternya boleh dicoba untuk scaling, jadi bersihin karang gigi aja, karena banyak kasus yang kayak aku dengan bersihin karang gigi biasanya giginya kuat lagi gitu. Terus aku langsung nanya lah harganya berapa, katanya harganya itu 200 sampai 300 ribu. Terus aku nanya gigi aku kena berapa, terus dia jawab katanya gigi aku itu kena di 300 ribu gitu ya. Terus aku langsung aja nggak mikir panjang, aku scaling aja karena memang kan tadinya nggak mau dicabut. Jadi ada opsi itu, ya udah aku pilih opsi itu. Dan emang dari lama juga aku udah pengen banget scaling gigi karena karang gigi aku lumayan banyak sih emang, apalagi yang bawah gitu. Pas pengerjaan proses scalingnya sih enggak terlalu sakit ya menurut aku. Jadi standar aja gitu gitu standar aja gitu, ngilu-ngilu dikit. Kalau di bagian yang tadinya emang sakit, di yang goyang ini emang agak agak lumayan gitu, jadi kayak dicubit kecil dan rada lama gitu, rasanya lumayan nyut-nyutan di daerah itu. Terus juga di daerah gigi geraham aku yang ini, yang dalam itu juga lumayan nyut-nyutan, tapi setelah beres gitu pengerjaannya juga lumayan cepet, 20 menit juga enggak kayaknya. Nah, setelah beres itu aku kan dikasih obat, bayar dikasih obat gitu, terus pulang ke rumah gak ada sakit-sakit kayak gimana gitu, enggak yang ngilu-ngilu gitu, enggak di bagian yang ininya enggak, tapi di bagian yang emang tadinya sakit emang tetap sakit sih gitu. Terus aku juga dikasih obat
obatnya itu paracetamol dan amoxicillin gitu, antibiotik ya, sama pereda nyeri. Dan intinya gigi aku nggak jadi ompong karena memang kata dokternya dicabut gigi itu emang pilihan terakhir banget kalau giginya goyang. Gitu, seneng banget gigi aku nggak jadi ompong meskipun uh, tetap sakit ya, masih sakit sampai sekarang, tapi nggak apa-apa. Jadi buat kamu semua, buat kalian semua, kalau misalkan ada sakit gigi atau apa gitu, jangan sok tahu. Jadi jangan kayak parno gitu, ah ini mah pasti bakal dicabut, pasti bakal lompong, pasti bakal ini, bakal itu, bakal ini, bakal itu. Enggak, jangan kayak gitu dulu, tapi coba konsultasiin ke dokter terbaik kalian gitu. Terus pas aku udah selesai tindakan gitu ya, dia itu nawarin mau dipoto dulu teh gitu, jadi aku suruh dipoto, terus dipotoin juga gitu sama dokternya, baik banget dokternya. Terus juga nggak maksa gitu loh aku harus gimana gimana. Nggak kayak nyari nggak kayak nyari kesempatan gitu karena aku lagi sakit, terus jadi kayak harus gini harus gini harus gini, enggak gitu. Bahkan aku tuh sempat tanya, kan gigi aku kuning ya, kalau bleaching gimana gitu, kata dia tipe gigi yang kayak aku yang kayak gini, aku nggak tahu, nggak begitu nangkap maksud omongannya kayak apa, tapi intinya tipe gigi yang kayak aku ini tuh susah untuk di bleaching gitu. Kalaupun di bleaching bisa sih, tapi tingkat keputihannya, jadi tingkat berubah warnanya itu dikit banget, jadi nantinya dokternya nggak puas gitu katanya. Enak banget lah pokoknya kalau diajak konsul. Jadi ini cocok banget, pas banget kalau dikasih 5 star dari Google, karena memang fokusnya itu di pelayanannya gitu. Meskipun tempatnya biasa aja, tapi pelayanannya bagus banget menurut aku, dan juga murah sih ya, meskipun rada jauh dari tempat tinggal aku. Dan juga pas aku nyari di Google, memang ini bukan rekomendasi pertama, jadi rekomendasi ke-8 atau enggak ke-9 gitu ya kalau nggak salah. Jadi bukan rekomendasi pertama karena memang letaknya itu bukan di kotanya gitu kan ya. Aku juga nggak kota-kota banget ya, maksudnya itu bukan daerah kota Tasikmalaya, jadi ini tuh maksudnya lagi masuknya ke wilayah kabupaten gitu. Makanya mungkin pas aku nyari dokter gigi di Tasikmalaya, ini tuh adanya di bagian bawah gitu, meskipun bintang 5. Tapi dokter-dokter gigi dan klinik gigi yang lainnya itu pas yang di atas atasnya itu tuh nggak bintang 5 loh, bahkan ada yang bintangnya cuma 3,3, 3,4, 3,5, 4, berapa gitu. Jadi worth it sih ke dokter ini. Nah, terus kekurangan dari dokter ini adalah di media sosialnya maupun di Google-nya tidak dicantumkan namanya dokter siapa. Jadi aku kan rada-rada parno ya kalau ke dokter gigi gitu. Aku pengen ngecek dulu ini orang bener-bener dokter atau enggak gitu. Tapi pas aku nyari-nyari emang nggak ada nama dokternya siapa, baik di Instagram maupun di Google-nya. Jadi aku nggak bisa ngecek sebelum berangkat. Tapi karena testimoninya itu yang bagus, yang makein aku, jadi aku berangkat aja. Tapi pas di sana itu emang ada pelangnya namanya itu Dokter Edi Fakriansah. Jadi kalian kalau misalkan mau ke sana bisa dicek dulu. Namanya memang udah ada di website yang dokter-dokter gitulah, pokoknya cek aja di Google, cek nama dokter, itu emang bener-bener si dokter ini tuh dokter gitu, jadi bukan tukang gigi yang pura-pura jadi dokter meskipun harganya murah, tapi ini memang benar-benar dokter gigi. Jadi aku rekomendasi belibet nih ngomong santai aja, padahal ya nggak diburu-buru waktu juga, tapi aku pokoknya rekomendasiin banget dokter ini ke kalian, apalagi buat yang ada di kota Tasik. Coba deh ke sana. Terima kasih udah nonton, dan jangan lupa di like kalau kamu suka sama videonya, dan jangan lupa di subscribe juga. Dan sampai ketemu, dan terus dari sana. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye.